Shalom, selamat siang. Saya atas nama Yakobus Malvino dari Kampus 3 Geraha Edukasi Makassar, Prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dari catatan saya tentang gambaran umum di Singapura. Pertama, gambaran umum Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota dengan luas wilayah 239 mm persegi. Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di mengunjung semenanjung Malaysia perbatasan dengan Johor atau Malaysia dan Kepulauan Riau, Indonesia. Gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Singapura. Yang pertama, menurut Political dan Economic Risk Intelligence atau PRC, Singapura menduduki peringkat kelima di dunia negara terbersih dari korupsi. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Singapura berawal dari kegagalan bagian anti korupsi kepolisian Singapura. Yang ketiga, gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian memuat begitu pupil Access Party di bawah pimpinan Lee Kuan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Next, pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi atau The Prevention of the Corruption Act atau PCA yang memberitahui pada tahun 1989 dengan nama Decriminalization atau Criminalization of the Benefit. Yang kedua, pembentukan The Corruption Extension Bureau atau CPIB. CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi. Atau CPI bertugas untuk menjaga integrasi dari public service dan misalkan adanya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik. Pelaksanaan pencegahan korupsi dengan penganalisa secara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi yang ada di lembaga tersebut yang dapat menimbulkan peluang melakukan korupsi dan malpraktek. Hubungan dengan pemerintah. Presiden memiliki wewenang untuk menunjukkan direktur atau pemimpin tertinggi dari CPIB. Yang ketiga, Presiden tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam pemberantasan korupsi. Contoh kasus. 1. Korupsi yang dilakukan dengan pemberantasan bicuai atau meluas pada tahun 1950-an. 2. Korupsi adalah pemberteman dan pembenak adanya uang pelicin demi pelayanan yang cepat, perjalanan untuk menentukan barang-barang ilegal, menentukan barang kuno, pajak untuk bisa masuk ke Singapura. Yang ketiga, tindak korupsi ini tidak hanya dilakukan untuk pejabat tingkat tinggi, tapi juga pejabat yang tingkat mencegah dan tingkat daerah. Yang keempat, dibatalkan oleh korupsi dan mencapai jutaan dolar di Singapura. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi di Singapura. 1. Adanya political will yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi. 2. Kuatnya hukum, terutama peraturan mengenai anti korupsi, adanya hukuman yang berat bagi para koruptor, adanya pendidikan anti korupsi, adanya analisis mengenai metode kerja, adanya dekonstruksi aset dan investasi atau larangan menerima hadiah. Kita lanjut yang berikut tentang gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Cina. Yang pertama, korupsi ada sejak zaman dinasti Xiu pada tahun 1927 sampai 771 SM. Periode revolusi nasional dan pembangunan wilayah menyusul hadirnya Republik Rakyat Cina pada tahun 1911 juga tidak dapat dari korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya Guandong, sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat-sen dalam perang saudara melawan kekuatan komunis yang berakhir pada tahun 1949. Yang berikut, RRC pada masa pemerintahan Mao Zedong 1999 sampai 1976 melalui reformasi ekonomi pun terlibat banyak kasus korupsi.
Menurut statistik resmi pemerintahan di Cina ada 8 juta pejabat partai yang menduduki posisi pemerintah. Sejak 1989 kerugian negara akibat KKN mencapai 13% sampai 16,8% dari GDP Cina. Yang ketiga, mengandalkan pemerintahan dengan korupsi sudah menjadi ciri khas PKC. Keempat, ciri khas korupsi PKC yakni dilakukan secara grup, apartemen, marketing, triad, family, klan, dan emigrasi. Yang berikut mau melakukan gerakan untuk membersihkan Cina dari korupsi melalui kampanye untuk membasmi kelas kapitalis dan menciptakan masyarakat komunis yang menjadi data-datanya, namun penjawabnya mencapai antara Sum dan Deng. Naiknya kembali di Xiong terus pada tahun 1978 membawa reformasi ekonomi di Cina yang berkaitan dengan 5 proses, yaitu administrasi, marketasi, investasi, kepemilikan, liberalisasi, dan internasionalisasi. Seperti pada tanggal 7 Agustus 2009, dalam 7 berita utama dunia yang disiarkan oleh radio BBC di hari yang sama, 3 diantaranya adalah kasus korupsi bernilai raksasa Li Peijing, mantan Preskom bandara ibu kota Beijing terlibat kasus korupsi menilai ratusan juta RMB. Nuklir terlibat pelanggaran uang negara terbesar 180 juta RMB. Hubungan guannya istri pendiri perusahaan elektronik GOM terlibat dalam penipuan transaksi hingga semua asetnya senilai 166 juta HKD dihukum dan pengadilan tinggi di Hong Kong. Presiden di Cina Hu Jintao mengultimatum bahwa korupsi merupakan ancaman terbesar bagi pantas hukum PKC. Langkah utama yang ditempuh Cina adalah menerapkan hukuman anti bagi para koruptor sejak kasus di Cina. Yang berikut, sejak dihancurkan gerakan anti sampai tahun 2002 sudah sampai 4,3 ribu yang akan menjalani hukuman mati. Mekanisme kerja. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor seperti pengembangan penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi, sehingga dapat monitor alur keuangan para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak yang dicurigai. Yang berikut, biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada Hewan Negara atau Kabinet Cina. Faktor yang mempengaruhi: yang pertama, sistem pemerintah yang otoriter. 2, adanya tradisi guanxi atau koneksi. 3, adanya informasi ekonomi. 4, adanya perdebatan mengenai usulan perbebasan korupsi. Terima kasih, dari sini saya selamat siang. Shalom.